Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi, saya dari jurusan Bisnis Digital dan saya menjadi host. Dan di sini ada rekan saya bernama Mas Salas. Tolong perkenalkan namanya Mas, nama panjang. Nama saya Muhammad Surya Salas dari Bisnis Digital A. Untuk produk Mas Salas yang bertema Kitab Kuning, untuk pemasarannya itu gimana Mas? Dari segi masalah digital. Jadi awal mula dalam bisnis kitab ini asalnya offline. Saya cuma jualan di pasar, terus awal mula dari kita melakukan digital marketing itu saat corona. Saat corona ya. Itu omset kan menurun drastis ya. Anjlok. Nah, terus maka dari itu tak pasarkan dengan digital marketing di marketplace. Itu melalui Shopee atau apa? Facebook. Oh, Facebook. Lebih ke Facebook. Iya. Kalau Shopee dan lain-lain itu masih kalah harga saya. Kalah harga. Ya. Untuk Facebook itu sistemnya sampean pakai COD atau langsung kirim barang gitu? Bisa COD dan langsung ya bisa. Untuk sekarang Mas pakai apa? Digital atau pemasaran biasa? Sekarang kan sudah nggak COVID. Untuk sekarang dua-duanya jalan juga. Bahkan omset lebih meningkat pada saat melakukan digital marketing itu. Lebih meningkat banyak Mas jadi ya. Untuk strategi dari Kitab Kuning, strategi digital marketingnya itu gimana Mas? Yang pasti terutama pada perikanan online ya, saya kira itu. Jadi saya membuat brosur untuk penjualan gitu ya. Saya upload di Facebook, terus setiap ada barang yang datang itu saya foto, terus saya upload kayak di stok dan lain-lain gitu aja. Kalau untuk barang yang kan ada ya Mas ya, namanya barang kan ada yang nggak laku juga ya. Itu untuk barang yang nggak laku terus ketinggalan tren itu gimana Mas cara memasarkannya? Atau setiap kitab laku terus atau gimana? Jadi ini salah satu kunci Mas ya. Maksudnya satu-satunya barang yang pasti lakunya gitu. Pasti laku pasti ya. Lakunya. Soalnya itu belajar gitu aja. Iya. Untuk tantangan dari penjualan Kitab Kuning itu apa Mas? Tantangannya seperti tidak laku atau gimana gitu? Pasti tantangannya ada pesaing gitu ya. Apalagi pesaing di tangan ke satu, dia pasti harganya lebih murah daripada saya. Itu pasti tantangannya itu. Yang kedua itu dalam pemasaran nih. Jadi pintar-pintaran dalam pemasaran. Udah gitu aja sih. Gitu aja. Nah, untuk sampean itu langsung tangan ke satu atau tangan kedua Mas? Kalau saya lebih bisa dikatakan tangan ketiga. Tangan ketiga. Jadi harganya agak mahal Mas ya. Tapi bisa saya akali dengan cara grosir itu. Banyak juga yang minat. Kenapa Mas nggak langsung ambil dari pabriknya aja? Jadi kan harganya lebih miring dan keuntungan Mas itu lebih banyak. Nah, itu masalahnya dalam budget ya. Untuk pengambilan ke tangan ke satu itu harus memiliki budget yang lebih tinggi. Dalam sekali pesan itu bisa 10 sampai 15 juta. Gitu Mas ya budgetnya ya. Kalau tangan kedua, ketiga kan cukup 500, 400 cukup. Bisa itu Mas, bisa ngebon juga ya, Mas bisa. Ya. Awal mula Mas kok bisa jadi penjual Kitab Kuning itu gimana? Atau dari bapak ibunya sampean atau sampean pernah mondok gitu terinspirasi untuk jualan gitu? Ini juga
Ya gimana ya, ya dari orang tua sih. Jadi dulu itu memang orang tua sudah jualan, terus ada masalah sedikit, terus akhirnya ya saya teruskan. Gitu Mas ya. Sampean itu kan pertama meneruskan, pasti kan agak gimana gitu, agak ragu, agak bimbang untuk menjalankan itu. Cara mengatasi itu gimana Mas? Itu pasti ya, kalau ada keraguan atau kebingungan dalam melakukan bisnis itu wajar. Ya pasti bingung Mas itu kan pertama sampean ya. Di situ saya itu sih lebih ke tanya ke ibu, ke mas, terus ini dapat masalah ini itu gimana solusinya, lebih ke situ sih. Lebih ke ke kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya. Mas, kan kitab kuning kan banyak Mas ya jenisnya. Tolong dong Mas sebutkan jenis-jenisnya kitab kuning. Kalau untuk jenis itu banyak ya Mas, dari apa namanya, dari matang, dari perasan ya kan, dari banyak juga sih. Kalau jenis itu banyak banget, dari macam-macam maksudnya. Ada yang keluaran Mesir, keluaran Saudi itu beda-beda juga, ada banyak juga itunya jenisnya. Apakah itu kayak tafsirnya sama, artinya gitu, penjelasannya tentang ini apakah itu sama? Ya. Apa tergantung kitabnya gitu Mas? Itu juga gimana ya maksudnya, kan itu karangannya ulama ya kan. Iya. Jadi setiap ulama juga punya referensi sendiri-sendiri gitu. Dan itu kan cuma itu sih, lebih ke cetakan kan. Cetakan. Nah, kalau di Indonesia yang paling terkenal kan seperti apa, Haromen, terus Citra Surabaya atau apa itu saya lupa. Ini boleh diminum Mas? Boleh, silakan. Apakah Mas pernah kayak Mas mengambil dari promosi dari seseorang, kayak bikin video gitu untuk toko Mas agar toko Mas itu semakin laris gitu? Kalau itu belum pernah sih ya, kalau untuk buat video promosi toko atau apa-apa. Lebih ke itu sih, mandiri aja. Nah, kadang buat story itu untuk apa, di akun toko kan, untuk ya eksistensi aja sih. Kalau kita itu punya toko dan aktif gitu. Apakah Mas juga menerima kayak pembayaran online seperti transaksi bank atau harus sistem COD? Oh itu ya belum. Jadi gini, saat kita itu ada orang pesan itu kan ditanyain mau COD atau apa. Nah kalau COD itu kan liwatnya pos Mas. Pos ya. Atau JNT. Jadi kita harus mempunyai akun pos atau akun JNT yang sudah diverifikasi kalau bisa COD gitu. Nah nanti uangnya itu kan masuk di situ, masuk di pos atau di JNT. Nah, atau bisa langsung lewat ATM, BRI gitu juga bisa. Gitu ya. Sistem transfer gitu Ya. Cara mengatasi agar tidak mengalami kebangkrutan itu gimana Mas? Kan namanya usaha Mas ya, ada sepi terus bangkrut gitu. Cara mengatasi itu gimana Mas? Jadi kita main timing aja. Jadi setiap waktu itu kan ada masa lakunya. Masalah toko itu ya? Ya maksudnya sekarang itu waktunya apa? Waktunya anak-anak pondok baru kembali ke pondok, berarti kita harus stop yang sekiranya kitab itu laku. Nah kalau
Kalau sudah melewati waktu itu ya yang biasa-biasa aja, yang lebih ke TPQ itu harus diisi. Nah, kalau puasa apalagi, kalau nanti puasa itu ya kita menyediakan kitab-kitab untuk kajian Ramadan. Kajian Ramadan seperti kayak setiap habis raweh gitu, Nah, kajian ya. gitu ya. Apakah Mas pernah bikin konten gitu kayak saya ini berjualan kitab gitu? Apakah Mas pernah gitu? Gak tahu Mas ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Siapa tahu pernah Mas. Soalnya kan zaman sekarang kan serba digital, serba Belum. pinter-pinter promosi lah. Lebih ke belum sih. Oh, belum ya. Iya. Belum ada waktunya. Belum ada waktu. Siapa tahu nyoba gitu pemula. Bagaimana cara sampean membangun kepercayaan pelanggan dalam penjualan kitab kuning secara online, Mas? Secara online lebih membangun ya, membangun kepercayaan. Jadi selama ini untuk membangun kepercayaan kita itu harus sering upload testimoni Mas. Jadi kalau memang bahwasanya toko kita itu sudah ada transaksi pembelian sebelumnya dia gitu. Terus apalagi kalau kita bisa lewat WA. Kalau Facebook kan pasti kita mengarahkannya ke WA gitu, ke WA toko. WA toko. Nah, kan kalau WA toko tetap ada lah, pasti perasaan kalau bahwasannya toko ini terpercaya. Kan semisal Mas ya, barang kan udah di packing, dikemas, dikirim. Kan semisal sampai tujuan, habis itu ada lungset gitu. Apakah itu bisa dikembalikan ke toko sampean? Kalau untuk pemakingan insya Allah sudah aman Mas. Kalau, Sudah aman ya. Pengirimnya berarti ya. Karena saat ya namanya buku ya atau kertas ya pasti adalah kalau nanti kehujanan atau apa-apa, nah itu toko kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa gitu. Kalau bahasanya pemakingannya itu harus pakai kertas karton yang tebal untuk pemakingannya. Apakah diperlukan strategi khusus untuk menjangkau target pasar yang luas melalui penjualan digital marketing ini, Mas? Untuk kitab kuning. Nah, untuk ini selama ini ya cuma upload aja ya. Maksudnya ya niatnya kita kan ya jualan, jadi ya nggak sampai memikirkan di situ. Tapi buktinya juga itu apa? Yang beli itu jauh-jauh seperti di Lombok, Kalimantan, itu Bekasi itu sering. Ya gimana ya namanya juga pemasaran online ya pasti ya menyeluruh. Apalagi yang penting itu kita uploadnya itu konsisten. Jadi kalau setiap minggu kita upload 3 ya upload 3 terus. Nanti lama-lama akan meledak gitu. Ada lah timing untuk meledak. Karena awal-awal juga ya nggak langsung ada yang pesan kan. Iya, nunggu proses. Untuk membutuhkan 3 bulan 4 bulan saya untuk memposting setiap kitab kan saya posting. Kemungkinan kan ada ribuan kitab itu saya fotoin satu-satu, saya posting terus setiap hari selama 3 bulan sampai 4 bulan. Apakah Mas pernah dibuat kecewa sama pembeli? Kalau sistem online ya sudah pastilah, pasti ada. Contoh saat COD gitu.
pas diantar paketnya, di telepon sama kurir dan alamatnya tidak cocok kan ya pasti kembali lah Pasti ya. Kita kan juga sudah rugi ongkir ya Mas. Ongkir Ah. juga ya. Kalau sistem COD kan kita membayar ongkirnya dulu. Bayar ongkir dulu ya, terus diantar ya. Ongkirnya kita tanggung kan gitu awal. Iya, iya. Kalau sudah dibayar kan baru kembali lagi. Kembali. Tapi kalau tidak maksudnya barangnya kembali ke kita ya rugi ongkirnya lah. Iya, Plus packingnya ya menghabiskan banyak waktu ya. waktu, kertas, solasi kan ya juga banyak. Lumayan. Untuk penjualan secara di toko kan secara tidak online Mas ya. Apakah pelanggan ada yang menawar produk sampean yang kita kuning itu? Kan semisal harga 15.000, adakah yang menawar 10.000 gitu? Oh itu ya namanya di pasar tradisional ya Mas ya, itu maklum untuk tawar menawar, tapi Pasti Mas ya. pasti. Jadi saat kita melakukan untuk melabelkan harga itu satu berapa kan, itu kita juga menghitung kalau nanti ada orang beli banyak atau berhasil ya kita kurangi, kalau beli satu ya tidak bisa. Tidak bisa ya. Dan di toko kan juga nggak jualan kitab doang, Buku-buku gitu ya. buku tulis, tas, songkok, banyak Macam-macam berarti Mas ya. Ya, keperluan Lebih- anak sekolah lah ya. lebih ke jualan musiman. Musiman gitu ya. Iya iya. Waktunya anak sekolah ya Laris Mas ya. jual tas, buku gitu. Kalau Iya. puasa Ramadan dekat-dekat dari raya ya ngetok sarung, ngetok baju koko, Baju juga ya. songkok. Berarti pakaian juga Mas ya. Pakaian juga. Tapi untuk yang online, untuk di marketplace hanya Kitab saja ya. Kenapa nggak pakainya juga Mas? Kan lebih untungnya kan lebih lumayan gitu. ya nggak tahu ya, kemarin kok nggak langsung dihapus juga. Dan kan cuma lagian kan itu jualan musiman Mas. Musiman. Jadi stok kita juga nggak banyak, terbatas gitu Mas. terbatas. Kecuali kayak kitab kan. Kalau kitab kan kita sudah punya salesnya, jadi kalau butuh apa-apa kan tinggal diantri. Nggak kayak baju koko kita harus di stok dulu. Menyesuaikan pasar gitu Mas ya. Iya, menyesuaikan. Kalau baju koko peci itu pernah nggak laku nggak Mas? Pas saat semisal terlalu banyak toko gitu, saingannya terlalu banyak, apakah pernah nggak laku gitu? Ya pasti ada, ya pasti pernah Mas ya, namanya juga jualan. Tapi ya kembali lagi ke awal, kita cuma usaha untuk jualan ya, rezeki ada yang ngatur. Saya ngatur ya. Kan untuk segmentasi pasarnya yang baju koko itu anak-anak atau orang dewasa Mas? Lebih ke anak dewasa. Anak dewasa ya. Anak dewasa. Untuk anak kecil kita belum ada ke situ, belum Situ, ya. sampai sekarang juga. Cuma sarung ada, kalau sarung untuk anak kecil ada. Rencana kedepannya sampai itu untuk tokonya itu gimana? Atau mau buat toko online lebih besar gitu seperti yang di Shopee gitu? Jadi sekarang kan lagi ke lilit hutang Mas ya. Jadi sebagian besar dari omset di toko itu larinya ke hutang. Jadi untuk kedepannya juga saya berpikiran kalau mau mengambil barang itu dari tangan ke satu semua, dari kitab, dari sarung, semuanya itu ingin saya ke tangan ke satu gitu. Jadi ada peperangan harga itu lebih efisien gitu. Terjangkau kan, dari semuanya kan pasti terjangkau. Ya lebih Kalau- murah juga ya. Lebih murah.
Kok bisa terlilit utang itu gimana Mas Sofyan, Mas? Itu masalah keluarga, Mas. Keluarga, oh iya. Ikut. Coba ikut menanggung aja. Nanggung aja ya. Kacau. Strategi Anda untuk menarik pelanggan agar membeli kitab sampean, kan saingannya kan banyak Mas ya. Cara menarik kalau di daerah saya ya untuk saingan kitab itu termasuk kecil. Cuma ada 2 toko satu kecamatan. Gitu. ada 2 toko Mas ya. Hanya 2. Berarti ya pasti laris Mas ya. Ya, pasti insya Allah. Pasti Mas ya. Nah, Tapi agar pelanggan suka sama sampean itu gimana? Jadi- Maksudnya suka kayak oh Mas ini tuh enak gitu. nah, jadi selama ini yang saya terapkan untuk apa? Untuk agar si pembeli itu suka ya. Itu caranya ya melakukan grosir-kan itu. Jadi kan di situ juga banyak apa ya, orang yang beli ke saya untuk dijual lagi gitu. Jadi dia beli banyak, akhirnya untuk mendapatkan potongan itu juga ada kartu member. Oh berarti toko sampean ada kayak kartu member Iya. seperti pelanggan yang tetap gitu Iya. ya. Dan aturannya kan gini untuk kartu member itu. Setiap bulan itu harus beli minimal 100.000. 100.000. Nah, untuk mendapatkan potongan 10 sampai 20.000. Nah, gitu. Kalau ketika si pelanggan tidak membeli dalam waktu 1 bulan itu membernya sudah habis gitu. bukan habis, lebih diputus gitu. Putus. Nah, untuk mendapatkan kartu member lagi ya harus buat lagi. Mas kan semisal pembelinya kan anak pondok cuma beli 2 kitab, 1 kitab gitu kan, misal harganya 20 Mas ya. Untuk mendapatkan potongan dari sampean itu gimana Mas? Ya itu Kan belinya kan cuma 1 kan, butuhnya kan 1 gitu Mas. Dia kan nggak kayak beli banyak, nggak kayak dijual lagi gitu, nggak kan lah. Itu cara mendapatkan diskon dari sampean itu gimana? ya untuk itu nggak bisa ya Mas, karena dia hanya beli 1. Bisa tuh ya. Nah, ya mungkin bisa cuma 1.000 atau 2.000 gitu. Itu ya. bisa. Ya tergantung kitabnya. Kalau kitabnya kecil harga 7.000 maka bisa dikurangi. Habis nanti bentuknya ya. Kecuali kalau harganya 200 ribuan itu bisa lah dikurangi sampai 5.000 gitu bisa. Bagaimana Mas mengukur keberhasilan kampanye penjualan kitab kuning di pasar tradisional? Mengukur keberhasilannya sampean pas jualan itu gimana Mas? Untuk mengukur keberhasilan. Jadi di toko itu ada sistem evaluasi setiap tahunnya gitu. Data gitu ya? Data ya, kan ada yang ya ada pegawai lah ya, untuk yang mengurusi itu. Setiap ada pemasukan, ada pengeluaran itu selalu dicatat untuk itu. Jadi kita bisa mengevaluasi lebih dalam gitu ya. lebih enak aja. Lebih enak. Ya. Kalau bahwasanya tahun ini omset dalam kitab atau songkok atau sarung itu bisa diketahui. Bisa mengukur Mas ya. Kan semisal Mas ya belum berhasil gitu untuk mengukur keberhasilan, kan penjualannya sampean kan agak-agak seret gitu Mas ya. Faktor musiman pasar atau gimana, itu caranya gimana Mas agar
bisa berhasil gitu, strateginya? Kalau untuk jadi ya gimana ya untuk strategi itu ya nggak pasti lah Nggak maksudnya. pasti, ya. Setiap tahun itu pasti ada tantangan sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak harus nggak bisa dipatok untuk strateginya itu harus gini atau gitu. Berarti berganti-ganti Mas ya strateginya. Untuk podcast hari ini sudah banyak Mas yang sudah saya tanyakan pada sampean. Jadi mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, dan semoga Mas berhasil menjadi orang yang sukses, dan semoga tokonya Mas itu semakin laris. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke.